dari omongan-omongan orang lain. Kan kalau zaman sekarang tuh suka banget ya yang namanya ngegosip gitu ya Kak. Iya. Dan ya bisa dibilang itu berdampak cukup lama sih Kak. Sampai bisa dibilang tuh sampai hampir aku mau lulus gitu. Halo Sobat Telsa, selamat datang di podcast CB, cerita bareng Deborah dan Joyce. Ini saya Deborah, aku adalah host yang akan menemani kalian di sepanjang episode ini. Di mana tempat untuk kita berbagi cerita, pengalaman, dan membahas isu-isu yang dekat di kehidupan kita sehari-hari. Di episode kali ini, CB akan mengangkat topik mengenai bullying. Sebuah masalah yang masih sering terjadi, tapi sayangnya masih dianggap sebuah bercandaan. Dan hari ini aku sudah bersama dengan Joyce yang akan berbagi cerita dan sudut pandangnya secara langsung. Halo teman-teman semuanya, nama aku Joyce. Aku adalah narasumber di podcast kali ini. Maraknya kasus bullying atau tingkat penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Bawang Jawa Timur yang tengah menjadi dengan dengan memanggil sejumlah pihak sekolah masih menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri karena pendidikan keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang. Nah, sebelum masuk ke cerita nih, kita bahas dulu ya, bullying itu apaan sih? Kalau menurut aku, bullying itu adalah suatu tindakan yang menyakiti orang lain, bukan hanya seperti verbal, fisik, dan di cyber juga. Itu tuh ngelakuinnya tuh seringnya berulang-ulang kali gitu loh. Kalau menurut kamu gimana sih, Joy? Kalau menurut aku, benar sih dari kata Kak Deborah tadi. Menurut aku bullying tuh nggak cuman terjadi secara verbal doang atau fisik doang, tapi juga bisa lewat kayak sekedar omongan manusia, misalnya dari ejekan, hinaan, body shaming, bahkan juga kadang komentar-komentar jahat di media sosial. Itu sih menurut aku, Kak. Nah, betul banget sih. Nah, untuk kali ini nih, aku mau dengar secara langsung dari ceritanya Joyce. Kamu pernah nggak sih ngalamin kayak ngerasa dibullying gitu sama teman-teman kamu, walaupun kayak alibinya candaan lah atau apa gitu? Oke, mungkin kalau gitu langsung aja ya Kak ke ceritanya. Jadi aku punya pengalaman dibully waktu aku masih SMP Kak. Jadi di SMP itu aku duduk di bangku kelas 8 hampir ke kelas 9, Iya. Itu di situ aku dibully, mungkin gak secara fisik, gak kayak yang dipukul atau apa, tapi lewat mungkin dari omongan-omongan orang lain. Kan kalau zaman sekarang tuh suka banget ya yang namanya ngegosip gitu ya Kak ya. Iya. Nah dari situ tuh banyak banget nih orang-orang yang mungkin gak suka sama aku atau entah kenapa mereka tuh kayak ngegosip tentang aku, tapi masalahnya yang mereka gosipkan tuh kadang nggak benar dan lebih banyaknya memang nggak benar gitu Kak. Nah dari situ akhirnya menjalar terus melebar, jadi banyak pihak yang kayak tahu, bahkan bisa dibilang pihak-pihak kayak guru, kepala sekolah tuh sampai tahu Kak. Nah dari situ tuh yang terkena dampaknya tuh aku. Jadi setelah dari omongan-omongan mereka, yang terkena dampaknya tuh aku, terus melebar jadi tindakan. Jadi kadang aku diperlakukan tidak adil gitu Kak, dan itu sangat berdampak banget sih buat diri aku, kehidupan pribadi aku juga, dan mental aku pastinya. Nah, kalau gitu, kan kamu baru jelasinnya dampaknya di kamu doang nih. Ya. Nah, itu dampaknya itu apa aja sih? Kayak pernah kan kayak ngerasa minder atau kayak merasa sendiri aja gitu sama kamu pas masa SMP atau gimana? Pastinya pernah sih, dan waktu berdampak sangat buruk sih buat diri aku. Pastinya yang benar tadi Kak Deborah bilang, merasa minder, kurang percaya diri juga, jadi tertutup juga mungkin. Dan ya bisa dibilang itu berdampak cukup lama sih Kak, sampai bisa dibilang tuh sampai hampir aku mau lulus gitu. Oh iya, dilihat dari kondisi sekarang nih, Kak Joyce kayaknya udah mendingan nih rasanya, udah lebih percaya diri. Nah itu kira-kira proses healingnya gimana sih? Aku mau dengar. Oke, kalau dari proses healing sih mungkin lebih ke
Jadi waktu sebelum lulus itu aku kayak ngerasa kayak ya udah deh, aku selesain aja semuanya daripada misalnya nanti aku terusin rasa depresinya secara mental, itu aku terusin sampai aku bawa ke SMK nanti, itu pastinya nggak enak banget buat diri aku. Jadi aku milih buat berdamai sama diri aku sendiri juga, dan pastinya juga ada dukungan dari orang tua dan teman-teman terdekat aku yang masih ada di samping aku meski aku mengalami masalah tersebut sih. Itu sih mungkin. Nah, jadi dari ceritanya dari Kak Joyce ini kita bisa melihat kalau bullying itu bukan hanya cuma berasa candaan, tetapi bisa menghancurkan mental dari seseorang ini. Mana lagi kan ini Kak Joy itu ya apa, kayak digosipin. Jadi kayak ini nanti ini kayaknya Kak Joy ini itu deh nanya jelek atau gimana lain sebagainya. Dan itu tuh proses healingnya tuh nggak sebentar, malah lama, bisa 1 sampai 3 tahun atau mungkin bisa lebih panjang lagi jangka untuk memaskan diri sendirinya itu. Oke, jadi terima kasih banyak ya Kak Joyce buat udah baik, udah nge-share pengalamanmu sendiri, gimana kamu kena bullying, dampaknya gimana, terus gimana kamu cara menyelesaikan masalahmu itu sendiri. Teman-teman Sobat Telsa, bullying itu bukan hanya hal yang sepele. Setiap orang berhak aman dan dihargai. Kalau kamu sedang atau pernah mengalami bullying, jangan ragu untuk mencari bantuan dan bicara kepada teman-temanmu yang kamu percayai. Aku Deborah, dan ini adalah podcast CB, Cerita Bareng. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, stop bullying. Sampai jumpa kembali. Jumpa semuanya, terima kasih.